never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Kasus pencabulan di SMA Selamat Pagi Indonesia, SPI, jadi sorotan publik belakangan ini. Bagaimana tidak, seorang motivator atau guru yang seharusnya menjadi sosok malaikat bagi para siswanya untuk meraih masa depan gemilang, justru malah menjadi predator seks yang buas dan menghancurkan masa depan para siswa yang dicabulinya. Nah, di tengah riuh rendah isu tersebut, nama diktator asal Jerman pada era Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler, mendadak dikaitkan dengan terdakwa pencabulan inisial J. Cara-cara Adolf Hitler mendoktrin rakyat Jerman lewat ideologi Nazi dikaitkan dengan terdakwa pencabulan di SMA SPI. Perbuatan J dalam mendoktrin korban-korban pelecehan seksual di SMA SPI seperti cara-cara doktrin Adolf Hitler saat memimpin Nazi. Pada era tersebut, Hitler sukses menaklukkan seantero Jerman lewat doktrin Nazi Third Reich, atau kebangkitan ras Arya yang dinilai lebih unggul dibandingkan ras lainnya di seluruh dunia. Terdakwa J menanamkan doktrin dan propaganda kepada ratusan siswanya, sehingga siswa patuh dengan segala omongan terdakwa J, mirip seperti cara Adolf Hitler dalam mendoktrin pasukan Nazi. Motivator J melakukan doktrin dengan menanamkan sugesti ke dalam alam bawah sadar korban. Dari pengakuan para korban, apa yang dilakukan J adalah kejahatan yang menggunakan pikiran bawah sadar. Terdakwa J adalah motivator ulung dengan menanamkan sugesti macam-macam. Paduan antara panggung yang megah, backsound yang dramatis, dan doktrin yang diulang-ulang akan menancap di pikiran korban. Menurutnya, salah satu prinsip doktrinasi Adolf Hitler adalah dengan mengatakan kebohongan yang diulang-ulang. Dengan demikian, kebohongan tersebut akan disalahpahami sebagai kebenaran oleh korban doktrinasi. Namun, Indonesia kali ini tak membahas soal kasus pencabulan Selamat Pagi Indonesia, SPI. Lebih dalam, Indonesia bakal mengulas tentang cara Adolf Hitler lakukan pencucian otak massal anak muda Jerman 1938. Lalu alasan mengapa Adolf Hitler membenci Yahudi, sehingga pada akhirnya melakukan genosida terparah di dunia terhadap Yahudi. Mari saling menerima. Adolf Hitler merupakan seorang diktator Jerman dari Partai Nazi yang berambisi menguasai Eropa pada tahun 1933. Hitler adalah kanselir Jerman yang menjabat hingga 30 April 1945. Adolf Hitler sering dikenal sebagai seorang anti-Yahudi serta anti-komunis, terutama pada Uni Soviet. Adolf Hitler pemegang tongkat komando Nazi Jerman dalam operasi militer ke Polandia dan Uni Soviet. Tak hanya itu, Hitler juga telah melakukan genosida yang terparah sepanjang sejarah dunia. Genosida tersebut dikenal sebagai Holocaust, pembantaian terhadap kaum Yahudi di kamp-kamp pemusnahan. Nazi Jerman yang dipimpin Adolf Hitler pernah melakukan indoktrinasi massal terhadap generasi muda Jerman. Hal ini ia lakukan dengan tujuan agar kekuasaan Hitler tak mendapat tantangan dari rakyatnya. Ya, Hitler bisa meraup suara sepenuhnya dari warga Jerman atas semua keputusannya selama berkuasa. Pencucian otak massal ini dilakukan dengan dua cara: transformasi kurikulum sekolah dan pembentukan badan-badan seperti Pemuda Hitler atau The Hitler Youth. Kurikulum sekolah yang diterapkan selama masa pemerintahan Hitler disebut kurikulum Nazi. Sesuai kurikulum Nazi, pada tahun 1938 anak-anak Yahudi dilarang bersekolah. Guru dengan pandangan politik yang bersaing disingkirkan. Perempuan didorong untuk mulai menghasilkan anak daripada mengajar mereka.
Nazi mempersiapkan anak-anak sekolah dengan memperbanyak pendidikan jasmani. Tujuannya agar mereka siap bertarung dan berkembang biak dengan lebih baik. Adolf Hitler juga mewajibkan anak-anak sekolah untuk membaca Mein Kampf, buku karya Hitler yang berisi pemikirannya. Menurut buku Lenin, Stalin, and Hitler, The Age of Social Catastrophe karya sejarawan Robert Gelatelli, Adolf Hitler terkenal dengan pandangan antisemit atau anti-Yahudi. Ia menyalahkan orang Yahudi sebagai penyebab kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Bagi Adolf Hitler, hasil perjanjian Versailles sangat merugikan Jerman kala itu. Hitler menganggap orang-orang Yahudi adalah pembuat kekacauan di Jerman. Selama sisa hidupnya, Adolf Hitler berusaha membalikan perdamaian yang telah mempermalukan Jerman. Melalui berbagai pidatonya yang berapi-api, sang diktator terkejam di dunia itu mengangkat topik yang sama, yaitu anti-Yahudi dan anti-Bolshevik. Adolf Hitler secara tidak langsung memerintahkan militer Jerman untuk membangun kamp pemusnahan. Kamp pemusnahan itu digunakan untuk mengeksekusi mati tahanan Nazi, terutama orang Yahudi. Kamp pemusnahan paling besar yang dioperasikan Nazi Jerman adalah Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau terdiri dari 3 kamp utama dan beberapa subkamp. Dalam kamp pemusnahan ini terdapat sejumlah kamar gas dan krematorium, tungku pembakaran mayat untuk mengeksekusi para tahanan. Bagaimana menurut kalian?